semuanya, kembali Kak Mata hadir dengan renungan kali ini judulnya Dilarang. Kalian pernah pergi ke taman bunga? Di sepanjang pinggiran taman itu akan banyak ada papan larangan. Dilarang memetik bunga, dilarang memijak rumput, dilarang buang sampah. Bukan hanya taman yang memasang rupa-rupa larangan, dunia pun penuh dengan papan larangan. Di mana-mana ada larangan. Di rumah, di sekolah, di gereja, di jalan raya, di rumah sakit. Pokoknya di mana-mana. Tidak semua larangan itu berawal dari kata dilarang atau jangan. Ada juga kata dimohon, diimbau, dianjurkan, diminta dengan hormat. Tapi intinya semua tentu saja larangan. Apakah di Alkitab juga ada larangan-larangan? Adakah Mas Tal? Kamu menjawab, Taurat. Adik-adik, Taurat itu bukan larangan, bukan hukum, bukan undang-undang. Bukan itu arti Taurat yang sebenarnya. Arti Taurat dalam bahasa Ibrani, Torah berarti pengajaran, yaitu pengajaran tentang perbuatan-perbuatan dasar yang telah dilakukan Allah untuk umat. Atau dapat juga disebut memandu umat pada kehendak Allah. Atau disebut juga pedoman, ketetapan, peraturan, dan pegangan. Taurat disampaikan Allah melalui Musa di dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Umat Allah yang pada saat itu tidak mempunyai pegangan, sementara mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang besar. Lalu mulailah Musa mengajarkan semua Taurat itu kepada bangsa Israel. Bagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat? Apakah Yesus menaatinya? Iya. Akan tetapi Yesus bukan menaati huruf-hurufnya, melainkan jiwanya. Bukan apa bunyinya, melainkan apa intinya. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Apa arti menggenapi? Ini artinya, di hadapan para pemuka agama, Yesus mengajar, kamu telah mendengar larangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebab itu, pergilah berdamailah dahulu dengan saudaramu. Matius 5 ayat 21 sampai 24. Para pemuka agama hanya menaati Taurat secara tulisan saja, adik-adik. Apa gunanya orang bersih dari perbuatan namun hatinya berisi kebencian? Itulah inti Taurat. Bukan sekadar tidak membunuh, melainkan tidak membenci. Sebab membenci sama dengan membunuh. Kalau begitu, larangan apa yang ada dalam agama Kristen? Ya, tidak ada. Yesus tidak memberi larangan, melainkan pegangan. Pegangan itu adalah mencintai Allah, mencintai orang lain, dan mencintai diri sendiri. Acuan perilaku kita bukanlah Alkitab, melainkan cinta yang ada di dalam diri Yesus. Santo Agustinus berkata, cintailah Tuhan dan lakukanlah yang mau kau lakukan. Artinya, jika kita mencintai Kristus, tentulah kita tidak akan melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan cinta tersebut. Ketika kamu nanti menjadi orang yang matang kepribadiannya, maka kamu akan mampu melarang diri sendiri. Sebab orang yang berkepribadian matang tidak perlu lagi larangan dari pihak lain. Sebab dia mampu melarang dirinya sendiri. Akan tetapi setiap hari kita dihadang oleh 1001 macam papan larangan. Ketika kamu di taman, ya tak mungkin lagi kamu buang sampah sembarangan, atau memetik kembang, atau injak rumput, atau merusak tanaman. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk bisa melarang diri kami sendiri untuk perbuatan yang tidak kau kehendaki. Amin. Yesus memberkati. Shalom.